Hari ini aku beneran full time itu nyiapin konten, bikin, terus edit video buat aku upload kayaknya besok. Ini belum selesai, aku render mungkin sekitar 2-3 jam lagi baru selesai. Terus besok pagi atau siang bakalan aku upload. Terus aku juga melanjutkan untuk baca ini. Karena dalam beberapa hari ini aku ngerjain hal lain-lain dan aku kayak sedikit mengabaikan novel ini. Jadi aku memutuskan untuk hari ini aku rehat sejenak dari kerjaan tugas kerjaanku yang lainnya, dan aku memutuskan untuk full mikirin konten YouTube ini aja ya, termasuk baca ini untuk konten berikutnya, untuk video berikutnya setelah yang aku upload besok itu. Semoga aku bisa segera menyelesaikan ini sebelum waktunya aku ngembaliin, karena kayaknya waktunya ngembaliin 4 hari lagi kalau nggak salah. Nggak tahu aku selesai apa enggak, soalnya kalau yang besok itu aku berjanji pada diriku sendiri buat aku full buat ngerjain sesuatu selain bikin video dan baca gitu sih. Take kedua karena ternyata tiba-tiba mamaku datang, terus akhirnya aku kehilangan fokus. Ini aku bikin video ngomong di depan kamera itu setelah sekitar semingguan ini aku nggak bikin video, paling bikin footage, tapi aku nggak ngomong sama sekali karena emang aku belum selesai baca. Selain belum selesai baca juga lagi sibuk untuk mengerjakan sesuatu. Yang di video sebelumnya kan aku bilang kalau aku sedang mengerjakan sebuah tugas. Nah ternyata tugas ini sebenarnya adalah lanjutan dari yang aku pernah ngomong di videoku bulan lalu itu, kalau aku sedang mengerjakan contoh terjemahan teks non-fiksi dari Inggris ke Indonesia untuk aku serahkan ke sebuah penerbit yang sedang ada seleksi penerjemah non-fiksi freelance. Terus habis itu ternyata yang itu lolos. Terus di hari Senin kemarin itu aku dapat email lanjutan, terus diminta untuk melakukan tes terjemahan lanjutannya yang teksnya itu dari mereka. Terus habis itu suruh aku kerjakan dalam waktu seminggu. Terus makanya aku kerjakan kebut dalam 1 minggu itu untuk mengerjakan itu, karena aku benar-benar pengen jadi penerjemah, terutama di penerbit yang ini. Semoga lolos, karena yang ini kalau nggak salah loh ya, di teks yang mereka kirimkan ke aku itu ada tulisannya di footnote-nya itu kalau itu adalah final test. Jadi mungkin setelah ini kalau ini lolos juga, kalau udah dihubungin lagi aku bakalan dapat kerjaan untuk mengerjakan
suatu buku, but I don't know, semoga lolos. Semoga. Terus semingguan yang lalu, enggak sih, lebih dari 2 minggu, aku baca novel ini tuh lebih dari 2 minggu, karena emang aku kan seminggu yang lalu benar-benar gak bisa fokus untuk baca sih, kalau udah butak sama teks terjemahan itu aku baca, cuman gak banyak. Terus aku udah selesai baca ini itu sekitar berapa ya, 2 hari yang lalu kalau nggak salah. Ini novel Pulang Pergi dari Terelie. Ini series yang nomor 3 setelah novel yang Pulang sama Pergi. Ini seriesnya menceritakan tentang seorang tokoh utamanya namanya Bujang. Bujang ini dia itu berkutat hidup di dunia shadow ekonomi dunia. Shadow ekonomi dunia itu adalah orang-orang yang sebenarnya berkuasa, yang benar-benar kaya di dunia. Mereka itu lebih kaya daripada daftar orang paling kaya di dunia, karena mereka adalah orang-orang sebenarnya yang menguasai perekonomian, bahkan mereka bisa mengendalikan pemerintahan, mengendalikan peperangan, pokoknya mengendalikan segalanya dengan uang. Nah, si Bujang ini dia itu bekerja, dia itu berkutat dengan lingkup shadow ekonomi, karena emang di novel Pulang yang pertama itu diawali dari Bujang ketika dia masih remaja. Terus dia itu kan dari daerah pinggiran hutan di Sumatera, terus dia itu diambil sama seorang tauke, seorang bos shadow ekonomi Indonesia. Terus habis itu dia dididik sampai dia jadi seorang orang kepercayaan, seorang tukang pukul ya, sebagai seorang tukang pukul yang paling cerdas yang tauke besar itu miliki. Terus di novel yang kedua yang judulnya Pergi itu menceritakan tentang perjalanan Bujang yang membantu tauke besar ini untuk bisa menguasai dunia shadow ekonomi di luar Indonesia, jadi lebih meluas lagi. Terus sampai pada akhirnya dia itu diangkat jadi tauke besar. Terus yang untuk yang novel yang Pulang Pergi ini menceritakan kisah lanjutan dari Bujang ketika dia sudah melepaskan jabatannya sebagai tauke besar atau bos besar di shadow ekonomi Indonesia itu, karena dia dia merasa itu bukan posisi yang dia inginkan. Dia hanya ingin jadi seorang tukang pukul yang menyelesaikan masalah, bukan menjadi bos kayak gitu. Terus di sini dia itu dimulai dari kisahnya ketika dia itu dipaksa dijodohkan dengan putri penguasa shadow ekonomi di Rusia, yang sebenarnya dia itu nggak mau, cuman karena dia merasa hidupnya terancam dan dia nggak bisa menolak, akhirnya dia menuruti untuk datang ke Rusia untuk dijodohkan dengan putri penguasa shadow ekonomi yang namanya Maria. Yang Maria ini dia itu terkenal cantik, juga hebat dalam bertarung kayak gitu. Awalnya Bujang nggak mau, terus ternyata waktu ada pesta pertunangan yang dialihkan menjadi pesta pernikahan. Sebelum pernikahan itu terjadi, ternyata ada pemberontakan dari orang kepercayaan si bos shadow ekonomi Rusia itu, sampai akhirnya si bosnya itu meninggal. Terus Maria dan Bujang akhirnya menyelamatkan diri. Terus ya ceritanya menceritakan tentang Bujang, Maria dan kawan-kawannya yang dulu ada di novel-novel Pulang dan Pergi sebelumnya itu. Mereka berkumpul terus berusaha untuk melawan si pemberontak ini. Cuman aku ngerasanya gini, biasanya novel-novel series itu kan semakin ke belakang itu kan semakin menegangkan, semakin intens gitu. Cuman masalahnya kalau yang di sini ini kayaknya si musuh besarnya atau villain utamanya yang dia itu menamakan dirinya itu Black Widow, dia yang bersama pasukan Black Widow-nya ini berusaha untuk menyingkirkan Bujang dan Maria. Itu aku ngerasa nggak terlalu berperan. Si villain utamanya itu dia itu kayak muncul di awal ketika terjadi pemberontakan sampai penghilangan nyawa si bos. Terus habis itu ketika Bujang melarikan diri, si villainnya itu tidak terlihat, karena villainnya ini dia itu menjanjikan pada para pembunuh bayaran terhebat di dunia itu uang yang sangat besar yang pernah ada di dunia shadow ekonomi kalau mereka bisa menghilangkan nyawa Bujang, terus Maria sama Salonga si pelatihnya Bujang itu. Nah dari situ
akhirnya Bujang selama perjalanannya itu hanya melawan para pembunuh bayaran yang silih berganti. Jadi kayak villain utamanya itu benar-benar menghilang itu di tengah-tengah, benar-benar nggak muncul sama sekali. Terus baru muncul itu ketika di akhir, ketika Bujang itu melawan kembali ke tempat, ke kastil di mana si villainnya ini tinggal dan memerintah anak buahnya kayak gitu. Aku jadi ngerasanya kayak ini villainnya tidak kuat ya, nggak terlalu berperan gitu. Aku jadi ngerasa tidak terlalu tertarik dengan peran villainnya. Oke, emang dalam perjalanannya Bujang melawan para pembunuh bayaran itu lumayan mengasihkan untuk kalian yang suka novel-novel action. Tapi kalau buatku, karena Bujang tidak banyak menghadapi si villain utamanya ini, aku ngerasa kalau villainnya ini tidak cukup menakutkan. Terus habis itu aku kan pada awalnya itu bertanya-tanya ketika aku baca itu, kok si lawan utamanya Bujang di novel yang pergi itu kan ada tokoh lawannya Bujang yang yang benar-benar penting gitu kan, kok nggak dimunculkan kembali di novel ini. Aku bertanya-tanya seperti itu, kok nggak ada, kok orang ini tiba-tiba menghilang, padahal kan di novel pergi itu kayak nanggung gitu loh. Terus ternyata ini munculnya itu di akhir bangetan, dan itu terjadi ketika ada penyerangan di kastil itu antara dua kubunya Bujang sama si villainnya ini. Ternyata si villain ini didukung sama si namanya siapa ya, aku lupa sebentar, namanya Diego. Nah, si villainnya ini didukung sama Diego. Nah, ketika Bujang menyerang kastil itu terjadi akhirnya si Diego ini ketemu sama Bujang. Terus ya udah, mereka saling melawan satu sama lain. Cuman masalahnya untuk bagian akhir banget itu kan si Diego ini nampaknya dia ini lebih hebat daripada Bujang. Cuman ternyata ada satu rahasia kecil yang Bujang juga baru tahu dari Diego itu, yang bisa membuat dia bisa mengalahkan Diego, yang berkaitan dengan alkohol. Nah, ketika itu temennya Bujang itu membantu Bujang untuk bisa melawan Diego dengan menggunakan alkohol. Nah, sayangnya ketika Bujang ini udah mulai kayak kekuatannya udah mulai terkumpul dan dia mulai melawan balik Diego, itu tiba-tiba scene itu kayak hilang. Tiba-tiba di bab berikutnya itu Bujang itu ditemukan dia sadar dari pingsannya, karena ketika dia melawan Diego, dia itu sedang tidak sadarkan diri karena sejenis mabuk gitulah. Cuman aku ngerasanya kayak aneh, itu kan bagian yang paling penting untuk Bujang, bagian yang membuat Bujang itu bagaimana caranya Bujang itu bisa mengalahkan Diego. Cuman scene itu kayak dihilangkan begitu aja, aneh banget gitu loh. Ya ceritanya emang Bujang sedang nggak sadar, cuman emang kita juga harus nggak sadar juga gitu bagaimana caranya Bujang bisa mengalahkan Diego. Itu aku ngerasa aneh. Terus aku juga agak capek sama seriesnya Terelie. Nggak secapek baca series yang Bumi, enggak. Yang ini lebih menyenangkan, lebih mengasyikkan, lebih menegangkan daripada Terelie. Cuman aku ngerasa kayak tujuan dari novel seriesnya Terelie ini, aku bacakan dua ya, pulang pergi sama si Bumi. Cuman tujuan utamanya itu kayak masih nggak jelas bagiku seperti apa, karena ternyata setelah novel yang ini, yang pulang pergi ini, masih ada lanjutannya, yaitu novel yang judulnya Berdebah di Ujung Tanduk. Yang mana novel Berdebah di Ujung Tanduk itu adalah novel nomor 3 dari series lainnya yang judulnya Negeri Para Berdebah di Negeri Para Berdebah. Ya kayak gitulah. Nanti aku taruh di sini. Ini si lanjutannya novel ini adalah novel ketiga dari series itu, karena ternyata tokoh utama dari series Negeri Para Berdebah itu juga masuk ke novel ini. Jadi mereka itu saling berkaitan, saling mengenal, sampai akhirnya novelnya bisa saling berkaitan. Cuman
ujungnya sampai mana aku tidak tahu. Aku capek baca seriesnya, meskipun emang lumayan menarik daripada si series Bumi, I think sih. Oke. Tadi kameranya aku matikan, mungkin ini angle-nya agak berbeda sedikit karena mama tadi itu lagi ngajak ngomongin sesuatu sebentar, akhirnya kameranya aku tinggal. Jadi seperti itu reviewku tentang Pulang Pergi. Meskipun mengasihkan, meskipun menegangkan, lebih bagus, jauh lebih bagus daripada series Bumi menurutku. Cuman aku nggak tahu bagaimana cerita ini akan berakhir. Kayaknya panjang ya ceritanya, kayak Bumi juga dipanjang-panjangin gitu, nggak tahu. Kayak lama-lama kayak sinetron menurutku. Kalau ceritanya ternyata banyak peminatnya, akhirnya dipanjang-panjangin. Kayak gitu nggak sih? Nggak tahu lah. Mungkin aku bakalan lanjut baca yang berikutnya kalau aku bisa dapat bukunya sih. Terus habis itu aku itu untuk novel yang Q itu kan agak susah ya didapat. Aku udah berusaha cari di Perpus Bung Karno, itu nggak dapet. Tapi sebelum aku ke Perpus Bung Karno untuk ngembaliin novel itu, sebenarnya aku udah pinjem di Pusnas buat jaga-jaga sih sebenarnya, karena emang cari yang Q itu susah. Terus di Pusnas itu aku dapet novel yang judulnya Query Pita, itu teen lead. Terus aku pinjam itu karena emang aku sedang butek sama terjemahan, sama novel yang Pulang Pergi ini juga agak bikin stres. Akhirnya aku memutuskan kenapa enggak aku baca novel teen lead aja yang ringan bagiku. Terus yaudah sih, aku belum selesai, mungkin aku bakalan bikin reviewnya di video berikutnya kayaknya. Yang ini aku selesaikan di sini aja karena aku udah cukup capek dan udah agak lama juga aku nggak upload video. Kayaknya hari ini udah 7 hari aku nggak upload. Jadi aku bakalan selesaikan di sini. Oh iya, selain itu aku juga ke Perpus itu kan karena lagi bingung mau pinjam apa. Huruf Q nggak dapet, huruf R juga nggak dapet yang menarik. Akhirnya aku pinjem yang ini dari Franz Kafka yang judulnya Kastil. Kenapa aku pinjem Franz Kafka yang judulnya Kastil ini? Karena sebenarnya aku penasaran itu karena nama penulisnya Kafka. Karena aku udah pernah baca novelnya Haruki Murakami yang judulnya Kafka on the Shore, dan dari situlah aku tahu bahwa Kafka itu adalah nama seorang penulis. Terus karena aku kepo, akhirnya aku pinjam yang ini. Terus aku baca-baca reviewnya, katanya Franz Kafka ini gak gampang untuk dipahami sih tulisannya sebenarnya. Terus lebih mending kalau kita itu mulai untuk baca Kafka itu dari short storiesnya daripada novelnya. Terus yang ini juga novel yang ketika Kafka meninggal itu belum selesai ditulis. Jadi ya I don't know aku bakalan baca ini apa enggak. Paling aku cuma baca sampelnya doang, beberapa halaman awal. Terus aku bakalan memutuskan apakah aku bakalan melanjutkan untuk baca ini apa enggak, apakah aku bisa memahami ini atau enggak, kayak gitu. Jadi segitu aja reading update dariku. Dari update minggu ini aku ngerjain tes terjemahan, terus menyelesaikan Pulang Pergi. Ya ternyata aku tidak terlalu suka, lumayan sih, tapi menurutku mending novel yang Pulang sama novel yang Pergi daripada Pulang Pergi. Terus novel yang Query Pita yang aku belum selesai baca, baru sampai setengah, sama Kastil Franz Kafka yang entah aku bakalan beneran baca atau. Terima kasih udah nonton. Setelah beberapa hari aku nggak ngomong di depan kamera itu agak belibet rasanya mulutku. Jadi tolong dipahami karena emang aku sebenarnya bukan orang yang suka ngomong sih, nggak terlalu suka ngomongin buku juga enggak. Tapi ya udahlah ya, aku belajar untuk ngomong di depan kalian. Terima kasih udah nonton, semoga kalian suka, and see you next